Halo, jumpa lagi dengan saya di Oki Rizan Channel. Oke, pada kali ini kita masih berinteraksi dengan aplikasi Gcreator, yang mana kita akan membuat sebuah program yang programnya itu bisa menginput data, sehingga ada interaksi antara program sama pengguna. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk Gcreator ini kita akan bikin program menggunakan bahasa Java. Nah, sekarang kita lihat saja langsung dengan seperti apa sih cara menginput datanya. Oke, sekarang kita lihat saja ya. Jadi Gcreator adalah sebagai hanya alat itu saja, sedangkan apa saja fungsi-fungsi yang disediakan untuk menggunakan programnya dalam hal ini disiapkan oleh JDK. Jadi artinya kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di JDK untuk menginput data ke dalam bahasa program Java. Nah, di JDK sendiri itu ada banyak cara untuk menginput data, dan ini salah satunya adalah kita menggunakan kelas. Artinya di dalam JDK itu sudah disiapkan kelas-kelas yang bisa digunakan untuk menginput data. Nah, ini sebagai contoh di dalam tampilan ini ya, saya kasih contoh. Ada 3 kelas yang bisa menginput data, yang bisa digunakan untuk menginput data. Seperti yang tampil di sini, kita lihat. Yang pertama namanya adalah kelas BufferReader. Yang kedua nama kelasnya kelas data input stream. Yang ketiga nama adalah kelas JOptionPaint. Jadi ini sedikit contoh dari macam-macam kelas, macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menginput data menggunakan JDK dan menggunakan Gcreator. Nah, kelas-kelas ini di dalam JDK-nya itu tersimpan ke dalam sebuah tempat, namanya adalah package, seperti ini. Namanya adalah package, sehingga karena dia masih ke dalam sebuah tempat, kalau kita mau menggunakan kelas-kelas ini di dalam program, kalau kita mau bikin program, mau menginput data, maka kelas-kelas ini harus kita kenali ke dalam program, harus kita panggil begitu. Nah, cara manggilnya adalah kita menggunakan perintah import. Jadi nanti di dalam program itu di sintaks paling awal akan ada namanya perintah import. Ini artinya kita mau memanggil seluruh file, seluruh kelas-kelas yang ada dalam package ini supaya bisa dikenali dalam program. Nah, kemudian untuk tempatnya, package-nya dari contoh ketiga kelas ini itu tempatnya nggak sama ya, seperti tampil di depan. Kita lihat di sini adalah untuk kelas BufferReader sama kelas data input stream itu dia masuk ke dalam package Java IO ya. Ini I sama U. Kemudian di belakang ini ada bintang ataupun asterisk, ini artinya banyak di sini ya, ada banyak kelas di dalam sini, artinya dia masuk ke dalam Java IO. Sedangkan untuk kelas JOptionPaint ini dia tersimpan ke dalam package Java Swing. Di sini tempatnya JOptionPaint. Nah, ini artinya di contoh yang sekarang kita akan coba lihat contoh cara menginput data menggunakan JDK dan menggunakan kelas. Oke, saya akan tunjukkan 2 contoh penggunaan dari kelas ini. 2 contoh saja ya, yaitu kelas BufferReader sama kelas JOptionPaint. Dari 2 contoh ini kita akan kelihatan apa sih bedanya, seperti apa sih tampilannya, begitu ya. Nah, sebelum kita lihat ke Gcreator-nya, saya tunjukkan dulu seperti apa sih programnya. Ya, program dari kedua contoh ini perbedaannya. Saya masuk yang pertama. Oke, yang pertama kita akan gunakan ini contoh program yang menggunakan kelas BufferReader. Oke, kita bisa lihat, saya tunjukkan satu persatu apa sih yang jadi poin pentingnya. Yang pertama di bagian atas kita bisa lihat di sini ada perintah import Java IO asterisk bintang. Nah, ini artinya ini harus dipastikan kalau kita mau menggunakan kelas BufferReader, maka perintah ini harus ada nih, import Java IO. Harus ditampilkan ya seperti ini. Bintang gitu. Kemudian lihat di dalam program lagi, yang mana sih namanya kelas BufferReader? Ini dia, ini nama kelasnya, kelas BufferReader.
Ya, ini kelas buffer reader yang akan kita gunakan menginput data. Nah, kemudian untuk menginput data, syaratnya di kelas buffer reader ini kita harus membuat sebuah objek. Ya, objek dari sebuah kelas. Dan di sini contohnya nama objeknya adalah objek tulis. Ini bebas ya, mau dibikin apa namanya bebas saja. Di sini contohnya adalah namanya tulis. Dan untuk nama objek ini aturannya sama seperti buat variabel, dia nggak boleh ada spasinya, terus sifatnya case sensitif dan sebagainya. Di depannya juga harus huruf seperti ini ya. Nah, jadi ini artinya di contoh yang ini kita sudah siapkan satu buah objek bernama tulis yang bisa kita pakai untuk menginput data. Nah, yang berikutnya kita perlu variabel yang digunakan untuk menampung inputan. Artinya kita perlu variabel untuk menampung data yang bakal kita input. Nah, di sini sebagai contoh kita bikin dua buah variabel, namanya variabel nama dan variabel umur. Yang mana untuk variabel nama kita buat bertipenya string, artinya untuk menampung data karakter begitu. Sedangkan umur kita pasang dengan tipenya integer, artinya nanti kita gunakan untuk menginput data berupa angka. Oke, saya teruskan lanjut ke bawah. Yang di bawah di sini kelihatan perintah inputannya, ini dia. Ini yang pertama, nama sama dengan tulis di read line. Yang kedua ini dia, umur sama dengan integer dot percent dalam kurung tulis dot read line. Jadi dua inilah perintah untuk input data. Jadi yang pertama ini datanya kita input, kita masukkan ke variabel nama. Yang kedua kita input namanya ke variabel umur. Nah, kita bisa lihat kok ini berbeda ya. Ini agak sedikit pendek, ini agak panjang. Jadi ceritanya kenapa ini pendek, karena datanya yang kita input itu karakter, langsung kita masukkan ke variabel nama. Sedangkan yang untuk yang umur ini, karena tipenya angka, semua data yang kita input tadi ini dikonversi ke dalam bentuk umur, ke dalam bentuk integer ya. Jadi dari karakter dimasukkan ke integer. Kenapa? Karena di Java ini segala sesuatu yang kita input itu sifatnya adalah string. Jadi harus dikonversi ceritanya supaya bisa masuk ke variabel yang kita inginkan. Di sini umur variabelnya bertipe integer. Jadi dua ini ya contoh inputan menggunakan kelas buffer reader. Nah, yang di belakang objek tulis jadi objek read line. Nah, yang ini disebut dengan method. Ya, namanya method read line. Ini juga fungsinya adalah untuk menginput data. Artinya objek menggunakan method read line ini untuk menginput data. Ya. Ini ada di dalam kelas buffer reader, artinya di dalam kelas buffer reader ada sebuah metode namanya method readline. Ini juga yang berfungsi untuk menginput data. Oke, kemudian kita bisa lihat juga di dalam menginput data ini di Java ya, di Creator pada saat menggunakan kelas buffer reader aturannya juga kita harus tambahkan perintah ini, terus exception ya. Ini aturan yang ada di Java harus dipakai. Fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk menangkap ataupun untuk memvalidasi apa yang kita input. Artinya kalau kita input itu benar atau salah datanya. Misalnya begini, datanya itu yang kita input harusnya angka, tapi kita input berupa huruf, maka dipasanglah validasi seperti ini, terus exception ya. Kita bisa lihat ini pasangannya ada try sama catch begitu. Di try ini kalau nanti kita input datanya betul, dia akan masuk ke sini, tapi kalau dia salah, dia akan masuk ke dalam packet sini. Artinya data yang input itu salah. Contohnya apa? Yang kayak tadi, harusnya kita inputnya adalah angka, tapi kita input adalah karakter. Oke, ini contoh dari kelas buffer reader. Nah, sekarang saya tunjukkan contoh yang kedua, program yang kedua. Ini dia dari kelas GOptionPen. Dari atas ya kita lihat perbedaannya. Yang pertama, kalau yang kelas buffer reader dia pakai import Java.io, sedangkan di kelas
JOptionPaint dia pakai import Javax Swing, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kelas ini tempatnya beda, rumahnya nggak sama, package-nya nggak sama, jadi input juga nggak sama nih. Dia tempatnya di Javax Swing ya. Kemudian untuk bagian terusnya ini sama, terus expression ini juga sama. Nah, kemudian di mana sih bedanya? Bedanya di sini nih. Kalau di dalam kelas Buffer Reader harus dibikin objek tulis, sedangkan kalau di kelas JOptionPaint itu nggak perlu dibikin objeknya, langsung dipanggil metode show input dialog. Saya ulangi, kalau di kelas Buffer Reader kita harus bikin sebuah objek baru dipanggil metodenya, metode lain. Sedangkan kalau di kelas JOptionPaint langsung tanpa perlu membuat objek, langsung dipanggil metodenya. Nama metodenya adalah show input dialog, seperti ini. Ya, ini yang inputan pertama, ini inputan yang kedua. Nah, karena untuk integer juga, untuk bilangan bulat itu juga tetap sama ya, harus dikonversi dulu nih, integer parse in, begitu. Oke, ini yang Buffer Reader, ini yang kelas JOptionPaint. Nah, sekarang saya tunjukkan kayak apa sih beda proses tampilan inputannya. Saya masuk ke Creator ya. Nah, di sini sudah saya siapkan dua buah program. Yang mana program pertama ini menggunakan kelas Buffer Reader di sini dengan metode line, dan yang kedua kita pakai kelas JOptionPaint ya, JOptionPaint dengan metode show input dialog. Oke, akan saya jalankan. Kita coba yang dari pertama nih, pakai kelas Buffer Reader, dari ini ya, ada import Java IO nya. Nanti di sini ada kelihatan ada dua, ada build sama general outputnya. Saya tunjukkan. Nah, ini proses sudah lengkap, berarti nggak ada yang salah. Nah, ini dia munculnya seperti ini, general outputnya. Masukkan nama Anda, dia masuk ke bagian sini. Di sini dia stuck, nunggu kita menginput. Kursor akan berkedip seperti ini, tunggu kita menginput. Nah, ini caranya harus kita input dulu ya. Sebagai contoh, saya masukkan nama saya seperti ini. Saya masukkan, saya ketik seperti ini. Kemudian data ini belum masuk ke nama. Nah, untuk masukin ke nama, tekan tombol enter. Nah, begitu di enter, dia masuk ke dalam nama. Habis itu loncat ke sini, masukkan umur Anda, dia masuk ke yang ini. Nah, ini harus angka kita masukin, misalnya ya, saya masukin angka 20. Nah, begitu 20, saya enter, maka prosesnya dia masuk ke sini, habis itu dia baca yang ini. Nama Anda, nama muncullah Oki, karena di awalnya kita masukin namanya Oki di sini. Kemudian yang kedua kita masukin tampillah umur 20, karena awalnya kita masukin umur 20, muncul 20 sini. Oke, kalau ingat ini sifatnya adalah case sensitive, harus sama nih. Nama huruf kecil, umur juga sama nih, kecil. Jadi kalau untuk yang Buffer Reader, dia tampil di konsol seperti ini outputnya. Nah, bedanya kalau di JOptionPaint, bedanya begitu kita running ya, ini saya tunjukkan kita run programnya, maka dia tampilnya seperti ini. Ini inputan menggunakan kelas JOptionPaint. Jadi dia muncul sebuah kotak dialog tampil begitu. Ada tampilan GUI-nya ya, graphical user interface-nya. Show input dialog, jadi ada inputan dialognya kayak gini yang modelnya, kotak dialog seperti ini. Nah, sama saja saya masukkan seperti ini ya. Masukin nama, saya oke. Masukin umur dengan sama yang tadi sama. Oke. Nah, begitu di oke, masuk ke sini, habis itu karena kita masih pakai print ln, maka dia tampil di sini. Oke. Nah, inilah contoh penggunaan dua buah kelas dari kelas JDK untuk input data dari aplikasi Creator. Ini menggunakan kelas Buffer Reader ya, import Java IO, Buffer Reader dan lainnya. Sedangkan yang di JOptionPaint-nya kita pakai Java Swing dan kelas dan metode show input dialog dari kelas JOptionPaint. Oke, demikian sedikit sharing ilmu dari aplikasi Creator. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.